semuanya, selamat datang kembali di channel saya, Setia Horbo. Kali ini saya mau membagikan tips-tips di tahun 2020 yang saya gunakan supaya stroberi kita rajin berbuah, atau stroberi yang awalnya susah berbuah jadi berbuah. Saya bukan ahli pertanian ya guys, ini berdasarkan pengalaman saya dan berdasarkan situasi kondisi di daerah saya. Semoga video ini bermanfaat, selamat menonton. Nah, jadi sekilas, saya sudah mulai menanam stroberi sejak pertengahan tahun 2016. Dan kalau kamu mengikuti channel YouTube saya dari awal, kamu pasti tahu saat itu kebun saya masih mendapatkan sinar matahari secara full. Tetapi sekarang, sebagian besar kebun ini sudah tertutupi oleh alpukat yang semakin besar. Jadi saya juga harus belajar kembali untuk memaksimalkan stroberi saya supaya tetap berbuah. Jadi ini dia yang saya lakukan. Tips pertama, media tanam yang subur. Media tanam yang saya gunakan sebenarnya sudah digunakan berulang-ulang ya guys. Dari menanam stroberi, kemudian menanam cabai rawit, menanam sayur, dan sebagainya, lalu kembali lagi menanam stroberi. Itu membuat nutrisi yang ada di media tanam itu sedikit banyak sudah berkurang. Saya pelajari dari ahli-ahli yang ada di YouTube. Ada banyak media tanam yang bagus, tapi rata-rata susah saya temukan. Sekam bakar tidak ada, kokopit tidak ada, pupuk kandang juga susah saya temukan. Sisa-sisa bahan dapur seperti kulit-kulit buah, kulit sayuran, kulit telur sebenarnya juga sangat bagus untuk menanam stroberi, tetapi itu juga sudah diborong sama mama saya untuk tanamannya. Jadi saya hanya bisa mengumpulkan daun-daun, sisa-sisa tanaman, itu saya masukkan ke dalam karung goni ataupun ke tempat penampungan lain. Saya biarkan alam yang mendaur ulangnya. Lalu beberapa bulan kemudian hasilnya bisa dicampurkan dengan media tanam yang akan saya gunakan. Untuk media tanam saya juga membeli pupuk organik per karung. Di dalamnya tergolong sudah lengkap ya. Dan harganya memang lumayan, tetapi karena dibarengi juga dengan kompos-kompos daun tadi, jadi penggunaan pupuk organik ini bisa dicincang-cincang ya guys. Takarannya bisa kurang, jadi kita tetap hemat. Nah, begitulah saya mendapatkan media tanam yang menurut saya baik untuk stroberi tetap mau berbuah. Sebenarnya media tanam yang saya gunakan ini bisa saja tidak baik menurut ahli-ahli pertanian ya, karena saya bukan ahlinya. Tapi karena ini pengalaman saya, juga saya lihat stroberi saya masih rajin berbuah, makanya saya bagikan ke teman-teman ya. Jadi mohon jangan menghakimi saya kalau tidak sesuai dengan standar pertanian guys. Jadi untuk teman-teman yang hobi menanam, hanya supaya ada konsumsi sendiri dan bukan petani yang harus memikirkan produksi yang harus sangat maksimal. Nah, saran saya, gunakan saja apa yang ada di sekitar kita. Kalau bisa mengolah sisa-sisa sampah dapur, silahkan pisahkan sampah-sampah yang bisa terurai di suatu tempat supaya nantinya bisa digunakan sebagai media tanam. Itu sangat bagus. Untuk media tanam, karena media tanam saya sudah dipakai berulang-ulang, jadi saya harus lebih teliti lagi untuk memeriksa media tanamnya supaya tidak ada bibit hama. Paling sering saya temukan adalah hama uret. Pecinta tanaman stroberi harus waspada terhadap hama ini, karena uret itu bisa memakan akar tanaman stroberi yang sudah dewasa, bukan hanya yang masih kecil ya. Jadi sekalinya di media tanam kita ada hama uret ini, kemungkinan besar akarnya akan dihabisi oleh uret tersebut. Jadi saran saya, periksa media tanam Anda, jangan memasukkan atau mencampurkan daun-daun sampah dapur yang belum busuk ke dalam media tanam, karena bisa mengundang hama-hama tadi masuk ke media tanam kita. Tips yang kedua, gunakan pot atau polybag yang tepat. Saya biasanya menggunakan pot atau polybag berukuran sedang sampai besar. Di pot ukuran sedang, saya menanam maksimal 2 tanaman saja. Biasanya media tanam yang akan saya gunakan itu bisa bertahan 1-2 tahun. Jadi setidaknya dalam perhitungan saya, nutrisi di media tanamnya harus bisa digunakan stroberi minimal 1 tahun. Jadi saran saya, gunakan pot yang cukup. Kalau menggunakan pot atau polybag yang berukuran kecil, hanya maksimal 1 tanaman per pot, dan media tanamnya harus diganti. Kalau enggak, ya tanamannya nanti jadi
susah berbuah atau berbuahnya tidak maksimal. Nah, setelah media tanam dan potnya tadi oke, menurut saya setengah pekerjaan kita untuk membuat stroberi rajin berbuah itu sudah selesai. Selanjutnya tips yang ketiga, rajin-rajin memangkas daun kering atau yang tua, daun rusak, sulur, dan bekas tangkai buahnya. Ini sangat penting supaya nutrisi tanaman bisa fokus ke bunga dan akhirnya menjadi buah. Jadi, supaya bunganya tidak gagal guys, sebenarnya ini kerjaan yang gampang. Gak perlu banyak waktu, tetapi akan membawa manfaat yang baik untuk tanaman kita. Nah, sebenarnya kalau tanaman seperti media tanam yang saya sebutkan tadi, walaupun ada sulur, tanaman stroberi saya masih lancar berbuahnya. Jadi kembali ke Anda semua, kalau ingin dua-duanya, yaitu sulur dan buah, media tanamnya harus lebih oke lagi. Tetapi kalau daun-daun kering dan bekas tangkai buah, saya sarankan semuanya dibersihkan ya. Selanjutnya, menempatkan stroberi di daerah subtropis adalah langkah yang tepat karena stroberi tumbuh maksimal di daerah subtropis. Tapi ya kali, kita harus pindah ke daerah subtropis seperti Eropa sana. Jadi tips tersebut kita lewatkan saja ya. Stroberi juga tumbuh dengan baik di dataran tinggi. Tetapi buat teman-teman yang di dataran rendah, jangan patah semangat, pasti bisa kok. Asal dapat kiat-kiatnya, semangat dan jangan menyerah. Pengalaman-pengalaman akan mengajarkan kita banyak hal. Sama seperti saya, penelitian-penelitian dan praktek-praktek mengatakan bahwa stroberi akan maksimal jika mendapatkan sinar matahari yang langsung, itu 6-8 jam per hari. Tetapi di kebun saya hal tersebut tidak mungkin, kan gak mungkin saya menaruhnya di atas pohon alpukat supaya dapat sinar. Atau mau menebang pohon alpukatnya juga saat ini, ya gak mungkin, sayang sekali. Nah, jadi saya lebih fokus di tips-tips lain. Walaupun tidak semaksimal tanaman stroberi saya yang dulu, tetapi intinya saya masih bisa mendapatkan buah stroberi untuk saya buat menjadi strawberry milkshake atau jus stroberi. Kita pindah ke tips yang keempat. Lakukan penggemburan tanah. Hal ini juga penting supaya media tanam kita tidak menjadi padat. Jadi, akar tanaman bisa leluasa mengambil bahan-bahan yang dibutuhkan tanaman untuk fotosintesis. Saat melakukan penggemburan, saya juga sekalian membuang gulma atau tanaman-tanaman liar yang tumbuh di sekitar potnya. Tips yang kelima adalah melakukan pemupukan secara berkala. Pemupukan ini ada 2 langkah yang saya lakukan. Yang pertama itu melakukan dengan dekocor. Ini sangat simpel ya guys. Saya melakukannya seperti penyiraman, tapi menggunakan larutan pupuk organik dan penyiramannya lebih ke media tanam atau tidak ke daun. Langkah yang kedua, menambahkan pupuk ke media tanam. Saat stroberi makin besar, pangkal batangnya juga akan semakin tinggi. Kita bisa menambahkan media tanam supaya akarnya tidak muncul di permukaan. Caranya, saya membuat pupuk organik dan juga tanah biasa, itu perbandingannya 1:1. Lalu saya campurkan dan biarkan selama beberapa hari, lalu ditambahkan ke media tanamnya nantinya. Nah, itu dia langkah-langkah yang saya gunakan supaya stroberi saya bisa rajin berbuah, walaupun kondisinya di kebun saya tidak mendapatkan sinar matahari langsung 6-8 jam dalam 1 hari. Langkah-langkah tersebut cukup simpel dan tidak memakan waktu lama untuk dilakukan. Kalau tanaman Anda masih di bawah 100 batang. Saya juga tidak termasuk rajin ya guys dalam merawat tanaman. Paling juga saya merawatnya di hari Minggu. Kalau hari-hari kerja, ya biasanya saya hanya menyempatkan waktu untuk memetik buah atau panen. Nah, atau hanya sekedar memandangi tanaman untuk menghilangkan kepenatan bekerja. Itu dia guys tips-tips dari saya. Terima kasih sudah menonton. Sukses untuk kita semua dan sampai jumpa.